Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana judulnya tentang beberapa tantangan dalam manajemen dan administrasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada rekan saya Hasanuddin, kemudian Faridah Hairani Siregar. Pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Faridah Hairani Siregar. Pengertian manajemen. Manajemen pendidikan adalah proses yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar dihasilkan sesuatu yang efektif. Jika dikaitkan dalam dunia pendidikan, maka tujuan akhirnya adalah pada pendidikan tersebut. Manajemen akan membentuk pendidikan tersebut menjadi lebih terarah sehingga hasilnya akan lebih baik. Kemudian, manajemen juga mempunyai tujuannya, yakni tujuannya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Tidak hanya itu, tujuan ini juga meliputi identifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan. Jadi, segala sesuatu yang sifatnya demikian juga akan diidentifikasi dengan dilakukannya manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama menurut wilayah kerja yang meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua menurut objek garapan yang meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata pelaksana pendidikan, kemudian manajemen pembiayaan dan manajemen humas. Yang ketiga, menurut fungsi kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi. Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari 2 kata yakni administrasi dan pendidikan, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti tersendiri, tetapi bila dirangkum pembentukan arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibatkan positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien. Perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut 2 hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data atau recording system dan pelaporan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi kurikulum meliputi pembukaan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan. Kemudian ada administrasi kesiswaan, meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid. Kemudian ada administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku perencanaan, pengadaan barang, buku pengembangan, dan penggunaan barang. Kemudian bidang tata usaha sekolah meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Administrasi hubungan dengan masyarakat meliputi hasil kerjasama, program-program humas, dan sebagainya. Administrasi keuangan pembiayaan pendidikan meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain. Administrasi ketenagaan pendidikan kepegawaian meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga pendidikan, daftar umum kepegawaian. Administrasi layanan pendidikan khusus meliputi konsumsi, layanan antarjemput, bimbingan khusus di rumah,
administrasi lingkungan dan keamanan sekolah meliputi perencanaan, tata tertib dan pertemanan di sekolah, jadwal penjaga, jadwal kebersihan. Selanjutnya, tantangan manajemen yang pertama itu ada globalisasi. Globalisasi saat ini telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan di semua negara, sehingga perlu diantisipasi dengan cepat. Era globalisasi merupakan era persaingan mutu atau kualitas yang kehadirannya melanda semua negara. 2. Pergeseran paradigma pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan saat ini harus mengubah pola teaching mengajar ke learning belajar, sehingga peserta didik harus terus didorong untuk terus-menerus belajar. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap produktivitas sekolah. Masyarakat selalu ingin mendapatkan hasil pendidikan yang tinggi, tetapi enggan membantu sekolah secara maksimal. Sikap masyarakat juga kadang-kadang a priori dengan menyatakan bahwa hasil pendidikan kurang bermutu tanpa ikut serta memikirkan bagaimana caranya agar hasil pendidikan lebih bermutu. 4. Perubahan organisasi pengelolaan pendidikan. Dalam otonomi daerah, pembangunan menuntut adanya organisasi pengelola pendidikan yang efektif dan efisien. Hal tersebut menuntut peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa tantangan dari manajemen ini terbagi atas dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam lingkungan sekolah sendiri dan eksternal yang berasal dari luar sekolah. Tantangan administrasi pendidikan yang pertama, terlalu cepatnya perubahan kurikulum seiring dengan semakin meningkatnya keinginan untuk memajukan pendidikan bangsa. Terkadang unsur-unsur dunia pendidikan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu kreasi dan penciptaan baru di dunia pendidikan yang akan membawa perubahan dan kemajuan, termasuk salah satunya adalah perubahan kurikulum. Yang kedua, kesulitan mempraktekkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari sudah bukan rahasia lagi. Negara kita ini lebih terkenal dengan sistem ilmu teorinya daripada praktek nyata. 3. Penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan. Teknologi diperlukan dalam pembangunan. Pembangunan adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan taraf hidupnya, karena untuk meningkatkan taraf hidup tersebut melalui pendidikan manusia mengembangkan teknologi. Yang keempat, pendidikan berdampak perubahan positif pada manusia. Yang kelima, memberi perhatian besar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan HAM. Yang keenam, institusi pendidikan formal dan informal. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila pemaparan dari kelompok kami ada yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.